Bab 1726. Hanya melihat bola hitam ini, ingin berguling menjauh dari sini, dan Lin Tian tersenyum, menggunakan pemahaman melukis, menghilang dalam lukisan ini. Lalu ada belenggu di udara, terperangkap dalam bola hitam ini lagi. Bola hitam itu bertanya-tanya, "Wah, bagaimana kamu bisa mengendalikan lukisan ini? Aku baru saja membuka segelmu, tapi kekuatan lukisan ini masih ada, jadi aku bisa mengendalikannya sesukaku." Lin Tian berkata dengan percaya diri dalam kegelapan. Jalan napas bola hitam. "Ini, kamu. Bukankah kamu bilang aku lemah? Lalu aku akan melihat siapa yang lemah." Lin Tian tersenyum, dan udara mulai menyerang bola hitam dengan api yang tak terhitung jumlahnya. "Kamu tidak bisa membunuhku," bentak bola hitam. Hal-hal ini benar-benar tidak bisa membunuhnya, jadi Lin Tian Xiao berkata, "Aku tahu, bagaimanapun juga, kamu adalah binatang angin suara langit dan bumi, dengan tubuh dan jiwa yang kuat. Kamu tahu siapa aku?" Bola hitam kecil itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku telah melihatnya di gambar gunung dan sungai di kerajaan ilahi. Kamu tahu aku binatang buas, bukankah kamu membijakku pergi?" Bola hitam kecil ini gila, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah binatang Tuhan, kan? Tetapi kamu sangat lemah sekarang. Paling banyak satu binatang abadi, dan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari binatang surga. Kalian, berani berbicara denganku seperti ini?" Bola hitam kecil itu sombong dari jalan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Di masa depan, akan menjadi hal biasa untuk berbicara seperti ini." "Menurutmu siapa kamu?" Bola hitam kecil berteriak, dan Lin Tian melintas dan muncul di depan bola hitam kecil itu. Bola hitam kecil melihat Lin Tian dan berkata, "Biarkan aku pergi. Binatang angin suara langit dan bumi, yang paling kuat adalah suaranya, tetapi kamu tidak berguna bagiku, jadi kamu sekarang ada di mataku." Lin Tian memukul sisi lain dengan kasar, dan Xiao Heiqiu menggigit giginya dengan marah, "Kamu." Lin Tian tersenyum dan mengarahkan jarinya ke suara binatang angin langit dan bumi, dan jalan napas bola hitam kecil dari suara binatang angin langit dan bumi. "Apa yang kamu lakukan? Terima Anda." Lin Tian selesai, dan segel jiwa menghantam bola hitam kecil itu dengan keras. Bola hitam kecil baru saja memulai segala macam sumpah, tetapi saat berikutnya, itu tertekan, suaranya hilang, tidak begitu gila lagi. "Apa, begitulah cara Anda?" Lin Tian menertawakan bola hitam kecil itu, dan bola hitam kecil itu tertekan. "Kamu bukan manusia." Lin Tian melihat keluhan itu dan tertawa, "Ada apa? Apakah Anda masih belum puas?" Petik 2. "Tidak. Hanya saja aku telah terjebak selama jutaan tahun, tetapi pada akhirnya, aku diambil olehmu sebagai manusia kecil." Bola hitam kecil itu menahan diri. "Jangan mengeluh. Cepat atau lambat kamu akan merasa sangat beruntung untuk mengikutiku." Lin Tian Xiao melihat suara dan binatang angin langit dan bumi, dan kemudian mulai mengumpulkan sumber daya yang tersisa jutaan tahun dalam lukisan itu. Namun, banyak dari sumber daya ini telah dikonsumsi oleh lukisan, dan sisanya tersisa selama ribuan tahun. Tapi ada juga banyak. Lin Tian mengumpulkannya terlebih dahulu, lalu mengambil bola hitam kecil itu dan berjalan keluar dari sini. Saat ini, ketika semua orang di dalam gua tidak mendengar suara, wajah mereka tampak berbeda. "Dengarkan saja Fang Xuanyu, tidak ada suara sama sekali, bukankah itu benar-benar mati?" Qin Dao berseru, "Iya." Patriark Bintang dan yang lainnya diam, karena mereka tahu bahwa Lin Tian sudah mati, tetapi angin debu kayu menangis, "Kakak." Mata Rose juga merah. "Itu sulit, tetapi sebuah suara datang dari kejauhan, 'Untuk apa kamu menangis?' Saya belum mati." Kata-kata ini membiarkan debu kayu angin leng, dan lainnya juga tertegun, sampai sesosok muncul di salju. "Bagaimana bisa?" Tuannya terkejut. Qin Dao dan Fang Xuanyu sama-sama tinggal. Tanpa diduga, Lin Tian keluar. Adapun Rose, dia berkata dengan penuh semangat, "Kakak." Lin Tian tersenyum dan secara bertahap datang ke depan kerumunan. Pada saat itu, semua orang menemukan bola hitam kecil bersembunyi di belakangnya. "Kamu baik-baik saja, Patriark Bintang?" Atau mau tidak mau bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Menurutmu apa yang mungkin aku miliki?" Penguasa bintang tidak tahu harus bertanya apa, dan angin debu kayu dan Fang Xuanyu mengelilingi masa lalu, terutama melihat bola hitam kecil yang indah. Fang Xuanyu berkata sambil tersenyum, "Benda kecil apa ini? Ini sangat lucu." Xiao Heiqiu tertekan dan terus menghindar. Fang Xuanyu dan yang lainnya berpikir itu menyenangkan, terutama angin debu kayu berkata sambil tersenyum, "Kakak, ini sangat menarik."
Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu tahu asal-usulnya, menurutmu itu tidak lucu dan lucu. Angin debu kayu tidak mengerti, ada apa? Fang Xuanyu juga penasaran. Adapun Patriark Qin Dao dan Xing, mereka penasaran tentang bagaimana benda ini keluar dari lukisan itu. Ketika Lin Tian melihat ekspresi bingung itu, dia tersenyum dan berkata, itu orang yang membuat keributan di klan Anda setiap malam. Mendengar ini, semua orang saling memandang satu persatu, dan kemudian Fang Xuanyu dan angin debu kayu segera mundur dari posisi semula. Ini, bagaimana bisa? Angin debu kayu gagap jalan, dan cara demensia bulan suan persegi itu, hal yang sangat indah, bagaimana bisa mengirimkan suara yang begitu jelek. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin membiarkannya mencobanya? Semua orang saling memandang, dan Lin Tian tersenyum pada bola hitam kecil itu, bersuara, kecillah, jangan menakut-nakuti semua orang. Bola hitam kecil itu mengeluarkan suara suram, meskipun itu hanya suara kecil, tetapi tidak ada gangguan melukis. Di mata semua orang, suara itu seperti mantra sihir, dan masing-masing tampak pucat di tempat. Iya, Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi bola hitam kecil itu berhenti, dan orang-orang hanya melihat monster itu dan menatap bola hitam kecil itu. Lin Tian menertawakan Patriark Bintang. Patriark Bintang, itu, aku mengerti. Saya juga telah mengambil sumber daya itu. Nanti, ketika kamu menggambar Patriark Bintang, kamu tidak akan terganggu oleh suara ini. Bintang Lord adalah sangat bersemangat. Dia bahkan lebih bahagia di awan. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak kali ini. Sama-sama, tolong bantu saya. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia siap untuk turun gunung, dan Raja Bintang ragu-ragu dan berkata, saya tidak tahu di mana menemukan anak itu. Cari aku, ya. Terkadang saya ingin bertanya tentang beberapa simbol. Patriark Bintang menjelaskan, dan Lin Tian ragu-ragu, ya, apakah ada batu nada? Iya, Patriark Bintang segera membuat tanda dengan Lin Tian, dan kemudian secara pribadi mengirim Lin Tian dan yang lainnya pergi, sementara Qin Dao memandang Lin Tian dan yang lainnya yang jauh, dan berkata dengan heran, Patriark, siapa dia? Tidak peduli siapa kita tidak perlu diganggu oleh suara itu lagi. Desah Tuan di awan mengambang. Qin Dao berpikir itu masuk akal, sementara Fang Xuanyu terkejut dan berkata, luar biasa. Patriark Bintang segera kembali kepada Tuhan dan berkata, apakah Anda ingat ajaran leluhur kami? Suatu hari, jika suara itu tidak lagi diingat oleh Zhongmen, maka kita akan menarik Xing Zong ke utara. Fang Xuanyu ragu-ragu, Tuhan, apa gunanya? Ayo kembali ke aula utama, kumpulkan semua murid dan bersiaplah untuk pergi. Bintang Lord memerintahkan. Iya, setelah keduanya setuju, buru-buru sibuk. Bab 1727. Ketika Lin Tian sampai di jalan Wan Jiecheng, dia memandang Mu Chen Feng dan yang lainnya. Aku khawatir aku akan pergi sebentar. Debu kayu angin dengan cara yang aneh, kakak laki-laki, mau kemana? Saya sedang mencari tempat untuk menggumpalkan sugar, dan proses aglomerasi akan memiliki fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Lin Tian menjelaskan. Angin debu kayu tidak mengerti cara, ruang rahasia keluarga kami tidak bagus. Tidak, itu akan menghancurkan rumah kayumu dan bahkan daerah sekitarnya. Lin Tian menjelaskan, angin debu kayu terkejut, begitu mengerikan. Lin Tian tahu bahwa Xiang'e-nya berbeda. Jika dia benar-benar menggumpalkan Jiuk Xiang'e, kekuatan untuk menyelesaikan wabah akan mengerikan, jadi dia tidak berniat untuk tinggal. Dia bahkan berkata kepada angin debu kayu, ya, ini sangat kuat, jadi aku akan pergi dulu, dan aku akan memiliki kesempatan untuk melihatmu nanti. Tuan Kayu segera mengirim Lin Tian, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan datang ke rumah kami. Yah, begitu. Kemudian angin debu kayu pergi bersama pemilik kayu, dan Lin Tian memandang Rose, bagaimana denganmu? Aku akan menjadi pengemis kecil. Mawar itu berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, sampai jumpa nanti. Iya, kemudian Lin Tian pergi dengan bola hitam kecil itu, dan bangkit menatap punggung Lin Tian untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Bola hitam kecil, tetapi dengan senang hati untuk melihat sekeliling, dan Lin Tian tetapi di utara, ingatan Anda, saya hanya melihat sedikit. Kenangan apa? Jutaan tahun yang lalu, Lin Tian berkata, dan bola hitam kecil itu berkata, menurutmu untuk apa ini? Po Yuan Li, kamu tahu? Lin Tian bertanya, dan bola hitam kecil itu berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya tahu hal itu, tetapi sangat cepat dan berjalan sangat cepat. Terakhir kali kamu melihatnya,
Itu di gunung salju di utara. Ya, di gua misterius di gunung salju. Apakah ada masalah? Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, orang-orang yang menggambar Singsong menemukanmu di sana, mengira kamu, jadi mereka membawamu kembali. Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa kamu hanyalah binatang buas, jadi mereka menyegelmu. Jangan sebutkan itu, sialan, setelah orang-orang itu menjebakku, mereka akan bertanya padaku tentang kekuatan Yuan yang rusak ini setiap hari, dan aku tidak akan memberi tahu mereka. Mereka marah. Bola hitam kecil itu bersenandung. Lin Tianze melihat bola hitam kecil itu. Aku ingin melihatnya. Apakah kamu tidak akan menggumpalkan sugar? Bola hitam kecil itu tercengang, dan Lin Tianxiao berkata, saya membutuhkan tempat yang benar-benar aman, tetapi tidak cocok di sini, jadi saya tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, jadi saya hanya bisa bermain. Bola hitam kecil menatap Lin Tian setelah suara itu, kalau begitu pergi, aku sudah lama tidak kembali. Saya melihat bola hitam kecil sangat bernostalgia, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tempat kamu dilahirkan adalah utara. Ya, gurun salju utara di medan perang kuno dingin di mana-mana, terutama di beberapa tempat di mana orang bisa membeku secara instan, jadi hanya sedikit orang yang akan pergi ke sana. Apa kekuatan pengikatnya? Lin Tian bertanya, dan bola hitam kecil itu menjelaskan, kekuatan perbudakan sama dengan kota dunia, tetapi ada iklim yang dingin, dan orang biasa atau hewan lain tidak berani tinggal di sana terlalu lama. Lin Tianming berkata, baiklah, ayo pergi. Bola hitam kecil segera memimpin jalan di depannya. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari utara kota Wanji, lalu memasuki ladang salju dan mulai bergerak menuju gurun salju utara. Karena gurun salju utara berada di utara dan menempati area yang luas, ini adalah salah satu area terbesar dari medan perang kuno dan juga salah satu yang paling misterius. Jadi di sini, kita selalu bisa melihat beberapa ramuan berharga atau beberapa hal yang ditinggalkan oleh orang-orang di zaman kuno. Begitu banyak orang datang ke sini untuk mengambil risiko, tetapi jika mereka tidak berhati-hati, mereka membeku di sini. Setiap kali Lin Tian berjalan dalam jarak tertentu, dia bisa melihat orang-orang beku di tepi, dan orang-orang ini utuh, tetapi jiwanya sudah mati, seperti patung. Lihat di sini, Lin Tian berseru, orang mati demi uang, burung mati untuk makanan. Bola hitam kecil dengan cara tertekan, katamu, orang-orang ini tidak memiliki kemampuan, dan suka ikut bersenang-senang, bukan untuk mati. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah itu manusia, atau segala sesuatu di dunia, untuk kultivasi, untuk sumber daya, semuanya seperti ini. Saya tidak akan. Xiao Heiqiu mengeluh, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, kamu adalah sejenis binatang langit dan bumi. Sedot saja ki langit dan bumi, dan kamu tidak dapat menggunakan sumber daya yang bagus. Itu terlalu lambat, kata hitam. Kecil, hanya saja tempatnya terbatas. Jika Anda pergi ke negeri dongeng, Anda secara bertahap akan berubah. Ketika kamu datang ke negeri dongeng, kamu akan menjadi binatang buas sungguhan, dan kemudian itu akan menjadi lebih mengerikan. Bola hitam kecil mendengar ini, segera datang ke jalan roh, lalu bagaimana cara saya pergi ke negeri dongeng? Ikuti aku akan membawamu. Bola hitam kecil besar bahagia, bagus. Lin Tian tersenyum dan melanjutkan, tetapi setelah 1 jam, secara bertahap bola hitam kecil itu berkata dengan muram, jalannya telah berubah. Jalannya sudah berubah. Selama jutaan tahun, banyak jalan, berbeda dari dulu. Oh, apakah Anda tahu cara menuju ke sana? Petik 2. Bola hitam kecil terlihat malu. Kakak, aku tidak bisa menahannya. Lin Tian mencoba melihat bola hitam kecil itu dan menemukan bahwa jutaan tahun yang lalu, itu benar-benar berbeda di sini, jadi wajar jika bola hitam kecil itu tidak tahu. Jadi Lin Tian menghela nafas, sepertinya kita hanya bisa menemukan seseorang untuk menanyakannya. Jadi satu orang dan satu binatang, terus bergerak maju, mencari orang yang mungkin, sampai untuk beberapa saat, terdengar suara dari depan, badai salju, cepat mundur ke gua. Kemudian saya melihat sekelompok biarawan berlari di depan saya. Beberapa dari mereka berteriak kepada Lin Tian, apa yang akan kamu lakukan? Cepat. Bola hitam kecil itu melihat badai salju di kejauhan dan berkata, kakak, kamu harus bersembunyi. Badai salju ini adalah kekuatan alam paling kuat di sini. Seberapa kuat? Ini cukup kuat untuk membekukan kita dan mencabik-cabik kita. Lagi pula itu kuat, saya harus mencari tempat untuk bersembunyi. Lin Tian ragu-ragu, lalu melihat sekeliling ke orang-orang yang berlari.
Dia berencana untuk bersembunyi bersama mereka dan menanyakan tentang situasi di dekatnya. Jadi Lin Tian mengambil bola hitam kecil itu dan mundur ke gua terdekat. Gua itu memiliki gunung yang kuat untuk dilawan. Selain itu, gunung ini istimewa, jadi badai salju itu tidak bisa terguncang di sini. Tetapi di satu gua, ratusan orang saling menatap. Pada saat yang sama, beberapa orang berpikir untuk menjadi kejam, terutama sekelompok kecil orang datang ke Lin Tian dan mengeluarkan tas kecil dan melemparkannya ke depannya. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut. Dia menunjuk ke Lin Tian dengan pisau dan tertawa, "Lemparkan barang-barangmu yang berharga." Ketika mereka melihat ini, mereka langsung terkejut. Beberapa dari mereka bergumam, "Tidakkah kamu menemukan pencuri salju? Pasti tempat ini adalah tempat termudah untuk bertemu pencuri salju." Pria berjanggut menyapu kerumunan dan tersenyum, "Jangan khawatir, ini kamu." Semua orang langsung terkejut dan siap untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, kelompok itu tiba-tiba membuang beberapa pil di tangan mereka, dan ada kabut di dalam gua. Setelah kabut, saya batuk satu persatu, dan kemudian saya merasa lemah. Kerumunan menjadi pucat karena khawatir. Bab 1728. Pria berjanggut ini menarik janggut dari wajahnya untuk menunjukkan wajah muda, tetapi ada tanda-tanda kepingan salju dan pisau di kedua sisi dagunya. Ketika mereka melihat ini, mereka semua berkata, "Istana Pedang Salju." Pria itu tertawa, "Benar, Istana Pedang Salju, melawan langit." "Apa, kamu adalah pencuri di Istana Pedang Salju, memberontak melawan langit?" Beberapa orang menatapku, dan Anti Wutian tertawa dan berkata, "Kamu tahu asal-usulku, kamu harus tahu bahwa aku tidak suka membunuh orang, hanya seperti menerima barang, jadi semuanya, berikan semua hal baik yang kamu temukan." Kemudian orang-orang yang bersama kami semua membagikan tas satu persatu, dan beberapa orang takut untuk menyerahkan barang-barang mereka sendiri. Bola hitam kecil bertanya pada Lin Tian, "Saudaraku, apakah kamu ingin memulai?" "Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan mereka dulu." Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Wutian yang memberontak memandang orang-orang dan kemudian menatap Lin Tian, "Wah, semua orang telah mengambilnya. Sebaiknya Anda mengambilnya sesegera mungkin. Kalau tidak, sayang sekali mati di sini." Lin Tian Xiao berkata, "Kamu sangat pintar. Kamu bisa menggunakan badai salju, dan kemudian kamu bisa memasuki ruang kecil ini, yaitu menggunakan ramuan yang melarang kekuatan semua orang. Ada apa? Menyesal? Atau apa?" Petik 2. "Tidak, saya hanya berpikir Anda merampok orang yang salah." Lin Tian tertawa dan melihat Wutian terbalik, tetapi Wutian terbalik tertawa, "Apa? Apakah Anda masih menantang saya?" Petik 2. "Saya tidak suka orang menodongkan pisau ke arah saya." Lin Tian selesai, sebuah pikiran, pisau itu terbang keluar, langsung tersapu oleh badai salju. Kerumunan tercengang, dan cuacanya sangat buruk sehingga mereka melotot, "Wah, kamu tiba-tiba. Apa yang terjadi padaku? Itu senjata abadiku, dan itu juga senjata abadi bintang 7, kamu tahu. Ini hanya 7 bintang. Itu bukan hal yang baik." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Wutian yang memberontak sangat marah sehingga dia memuntahkan darah dengan cepat, dan menunjuk ke arah Lin Tian dengan tatapan, kamu mengatakannya lagi." "Ada pertanyaan?" Lin Tian bertanya balik, dan yang satu itu memberi Lin Tian telapak tangan jika tidak ada ruang di antara mereka, dan Lin Tian bergerak dan menghilang dari posisi semula. Orang-orang kemudian menemukan Lin Tian tidak diracuni, dan Wutian yang memberontak menatap, "Mengapa kamu baik-baik saja?" Orang lain di istana Suedao tidak mengerti dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa? Anda hanya diperbolehkan memiliki penawar, bukan?" Petik 2. "Tidak mungkin," kata cuaca. "Penawar ini hanya tersedia di istana Suedao kami. Anda tidak bisa memilikinya." "Naif." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apakah kamu memilikinya atau tidak, kamu adalah pria mungil di mataku." Setelah itu, Wutian terbalik mulai menyerang Lin Tian, jadi ketika telapak tangan kanannya mengumpulkan gelombang es dingin untuk bertarung, Lin Tian menghilang lagi. Orang-orang terkejut, penasaran di mana Lin Tian berada, dan Lin Tian tiba-tiba datang di belakangnya dan menendang pantatnya dan berkata, "Kamu tidak tahu di mana aku berada, tapi kamu masih membersihkanku." Wutian yang memberontak melompat di tempat, jatuh ke tanah berguling, lalu bangkit dengan marah, "Kamu." Yang lain tercengang. Bagaimanapun, mereka memberontak terhadap langit. Namun, ada pencuri terkenal di dekatnya. Kekuatan mereka dapat menembus kekuatan abadi.
Namun meski begitu, di depan Lin Tian, sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Berikan padaku, baiklah. Orang pemberontak itu sangat marah sehingga dia berteriak dengan marah kepada para murid. Orang-orang itu berkerumun, siap untuk membersihkan Lin Tian, tetapi Lin Tian tiba-tiba melepaskan hantu itu. Semua orang menarik napas, tetapi dia terkejut di langit. Sepertinya orang ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jadi dia mengeluarkan rune dan berkata, ada yang harus saya lakukan hari ini. Aku tidak akan bermain denganmu. Selesai mengatakan, terbalik tanpa langit menghilang untuk sementara waktu, yang lain juga satu persatu melarikan diri. Rune salju. Orang-orang ini memiliki banyak alat. Ketika Lin Tian melihat bahwa mereka meminjam salju dan jimat, dia tersenyum pahit ketika dia menghilang. Bola hitam kecil berkata, kakak, apakah kamu ingin menyusul? Kamu tahu di mana mereka berada. Selama napas mereka tidak hilang, aku bisa merasakannya dalam jarak 100 mil. Bola hitam kecil itu berkata dengan penuh kemenangan. Lin Tian tersenyum, ya, ayo keluar. Tapi di luar, bola hitam kecil khawatir ketika dia memikirkan badai salju di luar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ini hanya badai. Saya akan masuk dan bermain. Bermain. Bola hitam kecil bingung, dan orang lain di dalam gua tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Tian sampai Lin Tian tiba-tiba bergegas ke badai salju, dan orang-orang melihatnya berguling di dalam. Apakah akan baik-baik saja? Bola hitam kecil itu terkejut, dan yang lain bingung. Adapun Lin Tian, dia mulai menyerap kekuatan di sekitarnya. Kita hanya dapat melihat bahwa badai salju sebagian besar adalah angin, dan Lin Tian telah menyerap angin ini sebagai sumber daya abadi. Sampai setelah beberapa saat, angin menghilang dan badai salju berhenti. Orang-orang di gua menatap Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian tersenyum pada bola hitam kecil dan berkata, ayo pergi. Bola hitam kecil itu terkejut. Kakak, kamu bukan manusia. Aku manusia, kamu bukan manusia. Lin Tian dengan santai kehilangan kalimat, membiarkan hitam kecil memimpin. Tapi bola hitam kecil bertanya kepada Lin Tian bagaimana melakukannya. Sebaliknya, orang-orang di dalam gua ingin mengejar Lin Tian satu persatu setelah memulihkan kekuatan mereka. Namun, Lin Tian telah menghilang, dan orang-orang hanya bisa terus bubar di sana. Adapun orang-orang di istana Suedao, mereka berdiri di bawah gunung salju, dan salah satu dari mereka mengeluh, kakak senior, orang ini, dari mana asalnya dan mengapa dia bisa begitu mengerikan? Saya tidak tahu. Beberapa orang bergumam, dia tidak akan menjadi rumor. Jenius manusia yang membunuh klan iblis, Lin Tian. Tidak begitu pintar, kan? Pria pemberontak itu mendapatkan kembali martabatnya, dan seseorang berkata, namun, dia juga tidak berpasangan, dan akan melepaskan Conley bagian ses, yang sangat mirip. Mendengar ini, semakin banyak orang merasa bahwa Lin Tian sangat mirip dengan manusia mengerikan di kota dunia. Secara khusus, wajahnya mulai berubah, siapapun dia, mulai sekarang, jangan main-main dengannya. Lalu apakah kita masih merampok? Bertarung, tapi tidak ke arah itu. Ayo pergi ke arah lain. Ini sangat menyedihkan. Orang-orang mengangguk, jadi mereka pergi ke tempat lain, tetapi setengah jam kemudian, ketika orang-orang ini hanya mencari beberapa orang untuk dirampok, Lin Tian dan bola hitam kecil muncul. Orang-orang itu berteriak ketakutan, ayo, kakak senior, ayo. Terbalik Wu Tian sedang menatap sekelompok mangsa di kejauhan saat ini. Dia mendengar suara itu dan berkata dengan muram, apa yang akan terjadi? Apakah kamu tidak melihatku sibuk lagi? Murid itu menunjuk ke Lin Tian dan bola hitam kecil tidak jauh, dan mata Wu Tian yang memberontak itu melebar, kakinya mulai mati rasa dan berkata, lelucon apa, bagaimana saya bisa menemukannya? Mundur, pergi. Wu Tian yang memberontak sedang terburu-buru. Dia berlari dengan semua orang, tetapi Lin Tian sangat cepat. Dia berhenti di depannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang sedang berjalan? Terbalik Wu Tian segera berubah untuk menyarankan senyum yang sama dan berkata, bahwa kamu, apakah jenius manusia desas-desus, Lin Tian? Orang-orang juga penasaran untuk menatap Lin Tian, ingin mendapatkan konfirmasi Lin Tian. Bab 1729. Lin Tian menatap mereka sedikit secara tidak sengaja dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Apakah Anda mengenal saya? Mendengar ini, satu persatu ketakutan dan gemetar, dan Wu Tian yang memberontak tegang, bahwa, itu adalah kesalahpahaman sebelumnya, semuanya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Lin Tian bertanya balik, dan dia tersenyum canggung dan berkata,
jika kamu tahu bahwa kamu adalah orang itu, bahkan jika kamu memberi kami 100 keberanian, kami tidak berani membuat masalah untukmu. Oh, apakah itu? Saya pikir Anda bersenang-senang. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini dan tergagap dengan terbalik. Baiklah, Tuan, Anda dapat memberitahu saya bagaimana menghukum mereka. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi tolong lebih ringan dan jangan terlalu menyakiti kami. Orang-orang itu melihat Wu Tian terbalik berbicara seperti ini, dan yang lain mengikutinya, sementara bola hitam kecil di sana bercanda, jika kamu tahu itu, mengapa kamu mulai? Semua orang tampak malu, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Aku tidak ingin menyakiti orang, tapi... Orang-orang menatap Lin Tian dan bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Tapi, aku ingin tahu, apakah kamu punya peta gurun salju utara? Mendengar ini, mereka tercengang, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Apa? Pertanyaan. Petik 2. Terbalik Wu Tian merasa malu dan berkata, Tuan, kami hanya memiliki orang-orang di sekitar kami. Jika kita menginginkan seluruh gurun salju utara, kita harus menemukan tuan istana kita. Lagi pula, hanya beberapa orang tua yang tahu hal berharga ini, bagaimana kita mengetahuinya? Yang lain mengangguk, ya, kami tidak tahu. Lin Tian bertanya, oh, benarkah? Petik 2. Sungguh, kami tidak berbohong. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, bawa aku menemui tuan istanamu. Aku juga ingin tahu istana sabre salju seperti apa kamu. Ah, apakah Anda akan melihat tuan istana kami? Wu Tian yang memberontak ini menatap mereka, jelas sedikit terkejut, tetapi Lin Tian menertawakan mereka. Apa? Pertanyaan. Petik 2. Itu bukan masalah. Itu hanya istana kita. Orang luar tidak bisa masuk, atau mereka akan dibunuh. Saya takut mengatakan sesuatu yang salah. Tapi Lin Tian menertawakannya, terbunuh. Apakah kamu takut dibunuh olehku? Orang-orang ini segera ketakutan, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus datang ke sini. Di masa lalu, semua orang saling memandang, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, mengapa? Tidak bisakah kamu? Petik 2. Dia ragu-ragu dan pergi ke Lin Tian. Lin Tian mengarahkan jarinya ke dahinya dan berkata, jangan bergerak. Tapi Lin Tian masih tersenyum. Setelah beberapa saat, Lin Tian berkata, oke. Baru pada saat itulah Wu Tian terbalik menemukan bahwa jiwanya dicap dengan segel jiwa, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, sekarang bisakah aku pergi? Terbalik tidak ada hari yang tahu ingatan sendiri, hari Lin semua tahu setelahnya, jadi dia ragu-ragu, aku membawamu sekarang. Namun, mereka khawatir dan berkata, tunggu sebentar, jika Anda bertemu beberapa murid penjaga, saya tidak dapat membantu Anda. Lagi pula, identitasku rendah. Tidak apa-apa, saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri, kata Lin Tian. Baru kemudian dia menggigit giginya dan membawa Lin Tian ke dasar gunung salju. Dari luar, gunung salju terlihat seperti gunung biasa. Tetapi Lin Tian tahu bahwa ada misteri di gunung salju ini, tetapi bola hitam kecil itu ragu, tidak ada apa-apa di gunung ini. Pergilah ke pegunungan dan kamu akan tahu. Kemudian dia memimpin semua orang ke gunung. Setelah berjalan ke tangga, lingkungan sekitar tampak berubah. Murid dan bangunan tersembunyi mulai muncul di mana-mana. Bola hitam kecil itu tiba-tiba menyadari, susunan asli di luar adalah untuk melindungi situasi di dalam. Setelah berkat anti Wu Tian, sekelompok murid yang berpatroli muncul, dan anti Wu Tian memandang Lin Tian dengan cemas, tim patroli akan datang, saya tidak dapat membantu mereka. Kamu bilang, aku menjual rune, dan aku memiliki rune bintang 7 di tanganku. Lin Tian tahu bahwa hal yang paling berharga di medan perang kuno ini adalah Fuwen. Karena rune yang baik dapat meningkatkan jalan napas, sehingga setiap orang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di medan perang kuno ini. Terbalik tidak ada hari Leng berikutnya, menipu mereka. Menipu, ya, jimat bintang 7, kita semua tahu itu tidak mungkin, bukankah itu tipuan? Wu Tian yang memberontak itu tahu bahwa jika dia menipu di sini, dia akan dibersihkan. Tapi Lin Tian tersenyum, apa? Tidak percaya saya bisa melakukannya. Petik 2. Tidak bisa dipercaya, hanya saja. Apa? Katakan, tetapi. Ketika petugas patroli di depan tiba, pemimpin itu bertanya, ada apa? Kamu kakak laki-laki bela diri, dia adalah penjual rune, dan dia memiliki rune bintang 7. Rune bintang 7. Apakah saya mengatakan Anda ditipu? Murid itu menjadi dingin dan berkata,
sungguh, dia akan melakukannya. Baiklah, tunjukkan padaku. Murid ini sangat lugas, dan patroli serta orang lain semua menatap Lin Tian satu persatu. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, hal-hal baik, bagaimana saya bisa membawanya bersama saya? Begitu kata-kata itu keluar, patroli sangat sengit, tetapi mereka ditakuti oleh Wu Tian. Mereka berkata kepada orang-orang, istirahatlah, saudara-saudara bela diri yang lebih tua. Tenang sedikit, apa yang Anda ingin kami lakukan? Pemimpin itu bersenandung, tapi dia sedang terburu-buru. Mengetahui hal ini, Lin Tian pasti akan memulai. Saat ini, Wu Tian yang memberontak takut dengan konfrontasi Lin Tian dengan istana Suedao-nya. Bagaimanapun, Lin Tian benar-benar mengerikan, jadi dia dengan cepat berkata, kakak bela diri Qian, dia benar-benar memiliki jimat bintang 7. Pria yang disebut kakak bela diri Qian menatap, di langit, apakah menurutmu aku bodoh? Atau apakah menurutmu aku bodoh? Petik 2. Saudara Qian, dia benar-benar bisa. Ini bertentangan dengan urgensi surga. Pria bernama Qianxing ini tidak peduli, tetapi dia harus melakukannya. Tapi Lin Tian berkata, jika kamu melakukannya dan menginginkan jimat bintang 7-ku, aku akan menjadi gila. Kurang membual. Qianxing bersenandung, sama sekali tidak takut dengan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, aku akan membuat tanda untukmu. Jangan terburu-buru. Para penonton mengira Lin Tian membuat keributan, jadi orang-orang menertawakannya, wah, cepat berubah, mari kita lihat. Kaisar Qianxing bahkan mengancam, jika Anda memiliki jimat bintang 7, saya akan segera meminta maaf kepada Anda dan membawa Anda menemui Tuan Istana. Minta maaf. Permintaan maaf seperti apa? Pasti ada sesuatu. Lin Tian menertawakan Qianxing yang tak terlupakan ini. Qianxing ragu-ragu dan mengeluarkan pedang. Ini adalah senjata abadiku. Jika Anda memiliki jimat bintang 7, saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi jika kamu tidak memilikinya, jangan salahkan pedangku yang tanpa ampun. Saya menarik napas dan memberitahu Lin Tian, ayo kembali, Tuan. Pedang kakak laki-laki bela diri Qian ini tidak mudah. Lin Tian tertawa, tidak apa-apa, aku butuh setengah jam. Jangan ganggu aku, semuanya. Setengah jam, Anda juga benar-benar bisa menyombongkan diri. Qianxing ini mencibir, dan Lin Tian Xiao berkata, itu tidak mengambil Fu, itu menggambar Fu. Bab 1730. Piktograf. Satu persatu, dia menatap Lin Tian seperti orang bodoh, tetapi memberontak melawan Wu Tian dan berkata, tuanku, ini lelucon. Saya tidak bisa melihatnya. Aku tidak bercanda. Lin Tianxi tersenyum, dan kemudian berkata kepada orang-orang, lihat sekeliling, jangan menghalangi saya. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan beberapa bahan dan menggambar sendiri, sementara yang lain menertawakannya. Beberapa orang berkata, kami sudah lama tidak melihat hal yang begitu menarik di Istana Salju. Kurasa aku sudah lama tidak melihat orang idiot seperti itu. Tidak, itu lelucon nyata. Semua orang bercanda, dan Wu Tian yang memberontak sedang terburu-buru. Sudah berakhir. Di dinasti Qing, dia meletakkan pedangnya di tanah dan membenci Lin Tian dengan kedua matanya. Aku tidak percaya kamu bisa membuat jimat bintang 7 untukku dalam waktu setengah jam. Yang lain tidak percaya, terutama orang-orang ini, yang sangat tahu ketakutan jimat bintang 7, bagaimana mereka bisa mengeluarkannya dalam setengah jam. Beberapa orang juga berkata, bahkan penguasa Xingzong, akan memakan waktu 100 tahun untuk mendapatkannya. Keterampilan apa yang Anda miliki? Bagaimana Anda bisa mengatakan ini setengah jam? Bola. Hitam kecil memandang sekelompok idiot dan berkata, kalian manusia benar-benar bodoh. Orang-orang itu tidak menganggap serius bola hitam kecil. Mereka terus mengolok-olok Lin Tian di sana. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua lewat. Dia menyapu salju di tangga dengan sapu. Namun, ketika dia menemukan begitu banyak orang di sini, dia bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Gao Lao, kita menonton anak ini membual. Salah satu berkata sambil tersenyum, dan Qianxing berkata, Gao tua, orang ini, mengatakan bahwa dia dapat membuat jimat bintang 7 dalam waktu setengah jam. Anda mengatakan bahwa Anda telah menyapu salju di sini selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda mendengar tentang orang-orang seperti itu? Pria bernama Gao Lao menyipitkan matanya menjadi garis dan menatap Lin Tian. Rambut putihnya tersebar di kedua sisi. Dia terlihat sangat fokus. Lin Tian juga memperhatikannya, dan Lin Tian juga merasakan bahwa jiwanya sama sekali tidak sederhana, bahkan jauh lebih kuat dari semua orang di sini.
Orang ini menyembunyikan kekuatan. Jadilah penyapu. Lin Tian penasaran, jadi dia bertanya, siapa lelaki tua ini? Gao Lao, manusia salju di sini, dikatakan bahwa dia telah menyapu selama bertahun-tahun, dan bahkan pemimpin istana, adalah orang yang melihatnya tumbuh dewasa. Mendengar ini, Lin Tian lebih yakin bahwa lelaki tua ini tidak mudah, tetapi Lin Tian masih menggambar jimat bintang 7-nya. Baiklah, kata Lin Tian, dan semua orang tertawa ketika mereka melihat tanda tanpa kilau. Rune ini juga 7 bintang. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa, dan Qianxing, memegang pedang, menunjuk ke Lin Tian dan berkata, wah, hidupmu harus ditinggalkan. Mengapa hidupku? Karena kami baru saja mengatakan, jika Anda tidak menggambar dengan baik, Anda akan mati. Saya akan menggambar dengan baik. Pedang ini milikmu. Ini adalah cara yang membanggakan dari dinasti Qianxing. Namun, dia sedang terburu-buru untuk berbicara untuk Lin Tian. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, Lin Tian diresapi dengan aura, dan 7 lapisan cahaya keemasan berkelap-kelip. Itu adalah penambah sistem emas bintang 7. Senyum semua orang tiba-tiba mengeras, dan Gao terkejut. Dia tidak tertawa sampai lama kemudian. Lihat, boneka kecil orang itu bagus. Setelah itu, Gao Lao pergi sambil tersenyum, dan Qianxing itu tertekan, tetapi Wu Tian yang memberontak sangat bersemangat. Kakak bela diri Qian, sudah waktunya bagimu untuk memberinya pedang ini dan membawanya ke tuan istana. Qianxing tidak mau, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu tidak menyerah? Petik 2. Qianxing segera menjadi tenang dan berkata, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Ini dia. Setelah itu, Qianxing melemparkan pedang ke Lin Tian, tetapi dia memarahi dalam hatinya, tunggu, lihat ke belakang, bagaimana aku bisa membunuhmu. Kalau begitu kita akan pergi menemui tuan istana, katanya. Tuan kekaisaran berkultivasi di tempat khusus. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Ini adalah ancaman. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, pimpin jalan. Qianxing menatap Lin Tian. Ayo pergi. Semua orang menonton opera, dan mereka mengikutinya. Sebagai pemimpin tim patroli di dinasti Qianxing, tim patroli di tempat lain sopan padanya ketika mereka melihatnya, jadi mereka tidak bertanya lebih banyak kepada Lin Tian tentang kedatangan orang luar. Hanya saja Anda penasaran mengapa Lin Tian bisa masuk. Anda tidak tahu bahwa Lin Tian dapat menggambar jimat bintang 7 sampai Anda melihatnya. Ini adalah berita yang luar biasa, jadi menyebar, membuat istana pisau salju, para ahli dan beberapa orang tua kehabisan. Lihat, itu orangnya. Kita harus membiarkannya tinggal di istana pedang salju kita, dan kemudian kita bisa menggunakan jimat bintang 7 yang tak ada habisnya. Ya, saya pikir itu berhasil. Untuk sementara, kami semua berpikir lebih baik meninggalkan Lin Tian dan membiarkannya menjadi anggota. Dengan cara ini, mereka memiliki banyak jimat bintang 7. Mendengar percakapan orang-orang ini, Lin Tian terkekeh di dalam hatinya, orang-orang ini, saya benar-benar berpikir sayalah yang membuat mereka simbol. Ketika Lin Tian meratap, dia menunjuk ke sebuah jembatan, dan kabut di depannya berkata, jembatan ini dulunya adalah tempat bagi tuan kekaisaran kita untuk berlatih, tetapi aku tidak menakut-nakuti kamu. Jembatan ini tidak dapat diakses oleh orang biasa. Terbalik Wu Tian juga buru-buru berkata kepada Lin Tian, jembatan ini disebut jembatan perebutan jiwa. Setelah selesai, jiwa akan terhubung, jadi tidak ada yang berani pergi ke sana kecuali tuan istana. Tidak hanya memberontak melawan Wu Tian, orang-orang tua di sekitar itu membujuk Lin Tian. Adik laki-laki, kamu ingin melihat pemimpin istana. Faktanya, Anda tidak perlu terlalu repot. Bergabunglah dengan kami secara langsung. Kemudian ketika pemimpin istana keluar, kamu bisa melihatnya. Itu benar, adik laki-laki, bergabunglah dengan kami. Kami adalah istana Suedao, tetapi 10 istana teratas di gurun salju utara sangat kuat. Pada saat ini, Gao Lao, yang sedang menyapu lantai, juga berdiri di tepi hutan dan terus menyapu salju. Kemudian dia berkata, jembatan ini memiliki sejarah bertahun-tahun, tetapi banyak orang meninggal di atasnya. Ini tidak dimaksudkan untuk mengingatkan Lin Tian lagi. Jangan pergi dalam kekacauan, atau dia akan kehilangan nyawanya dengan mudah. Tapi siapa Lin Tian? Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Jadi dia berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin menemukan salah satu hal utama di istana Anda di masa lalu. Jika ada di antara kalian yang memilikinya, berikan padaku, dan aku tidak membutuhkannya. Jelas,
Lin Tian juga mengatakan ini kepada Gao Lao, karena di mata Lin Tian, Gao Lao lebih tua dari pemimpin istana dan tahu lebih banyak hal. Tapi Gao Lao Leng tersenyum dan berkata, yang kamu inginkan pasti dari tuan istana. Bagaimana kita bisa memilikinya? Tetapi beberapa orang penasaran dan bertanya, apa yang kamu inginkan, adik laki-laki? Mari kita dengarkan, mungkin kita melakukannya. Lin Tian tersenyum pada kerumunan. Ini sangat sederhana. Saya ingin peta gurun salju utara. Semakin akurat, semakin baik. Dan saya akan bertukar simbol bintang 7. Begitu kata-kata itu keluar, satu persatu, dia tercengang, dan Gao Lao berkata sambil tersenyum, seberapa besar gurun salju utara, tetapi semua orang hanya tahu puncak gunung es, bagaimana bisa akurat. Kalau begitu kamu tuan istana, pasti ada yang lebih lengkap. Lin Tian Xiao mengatakan bahwa, terutama dari ingatan Wu Tian yang memberontak, dia tahu banyak hal, termasuk yang berhubungan dengan gurun salju utara, jadi dia akan datang ke sini alih-alih. Bab 1731. Ketika Gao mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, anak muda, gurun salju utara terlalu besar, dan setiap hari ada banyak kepingan salju, dan sangat dingin, terkadang ada orang yang berkelahi, jadi bahkan jika ada peta yang lengkap, usianya kurang dari 100 tahun, dan harus diganti, jadi sangat sulit untuk menginginkan peta lengkap saat ini. Kapan itu? Lin Tian menertawakan Gao Lao, dan Gao Lao Leng berkata, saya tidak tahu. Kamu harus bertanya pada tuan istana. Lin Tian tersenyum, begitu. Terima kasih. Dengan itu, Lin Tian menginjak jembatan dan terkejut karenanya. Namun, Qian King tertawa dalam hatinya, pria yang mencari kematian. Gao Lao dan beberapa orang tua menatap dengan rasa ingin tahu, sementara Xiao Heiqiu mengikuti Lin Tian dengan cermat. Mungkin ketika saya sampai di tengah jembatan, angin kencang datang dari sekeliling, tetapi angin bukanlah intinya, tetapi suaranya, yang mengerikan. Saya melihat suara di angin langsung menyerang jiwa, dan Lin Tian segera bertahan. Adapun niger kecil, jiwa adalah yang terkuat selama jutaan tahun. Jadi serangan ini tidak banyak berpengaruh padanya. Dengan cara ini, seorang pria dan seekor binatang buas, begitu menyeberangi jembatan, menghilang di awan. Semua orang yang hadir tercengang, tetapi Kaisar tidak mau melakukannya. Dia juga memandang orang-orang tua itu dan berkata, apa yang kamu lakukan sekarang? Senior semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunggu, sementara Gao Lao terus menyapu salju tanpa suara, dan kemudian dia menghilang. Saat ini, di gunung di depan, Lin Tian tidak melihat bangunan apapun, hanya manusia salju di depan. Bola hitam kecil bertanya-tanya, di mana ini? Mengapa tidak ada? Petik 2. Lin Tian mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, kurasa itu lebih cocok untuk alam. Mendengar ini, bola hitam kecil bingung, alam. Manusia salju. Manusia salju. Mereka tidak begitu membosankan, apakah mereka membuat manusia salju di sini? Bola hitam kecil itu bertanya dengan aneh. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan karena dia bosan, itu karena dia duduk di sana dan telah mengubah dirinya menjadi manusia salju. Mendengar ini, bola hitam kecil terkejut, apa? Kamu bilang manusia salju ini adalah pemimpin istana mereka? Lin Tianen berkata, ya, itu benar. Bola hitam kecil itu meragukan, dan Lin Tian memandang manusia salju itu dan berkata, keluar. Tapi manusia salju itu tidak keluar, tetapi dia berkata, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dari jembatan, Lin Tian tersenyum padanya, dan manusia salju itu berkata, sepertinya kamu masih muda, tapi kamu sangat pandai dalam hal itu. Pujian, ayo, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Manusia salju itu bertanya dengan aneh, dan Lin Tian berkata, saya ingin peta gurun salju utara, semakin akurat, semakin baik. Peta, anak muda, tidakkah menurutmu aku memilikinya? Petik 2. Istana Suedao, sebagai salah satu dari 10 gerbang utama teratas di sini, telah ada di sini selama bertahun-tahun. Saya yakin saya telah mengumpulkan banyak barang pada waktu biasa. Misalnya, sekelompok murid yang bertanggung jawab atas istana penguasa dinasti masa lalu Anda semuanya ahli menggambar dan secara khusus bertanggung jawab untuk memperbarui peta gurun salju utara, bukan? Wah, apakah kamu tahu bahwa aku memiliki ahli menggambar di istana Suedao? Manusia salju itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu. Faktanya, Lin Tian melihat semua ini secara kebetulan dari ingatan Wu Tian terbalik,
tetapi manusia salju itu tersenyum dan berkata, ahli menggambar ada di sana, tetapi itu semua adalah petualangan orang yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, hanya ada beberapa peta, karena di sini, banyak tempat yang sangat berbahaya, dan mereka akan mati sesaat. Selama kamu melakukannya, Lin Tian berkata, tetapi pemimpin istana berkata, ini adalah istana sabre salju kami. Banyak orang membuatnya dengan darah. Apakah Anda ingin memberitahu saya? Saya berkata anak muda, apakah Anda pikir saya akan memberikannya? Petik 2. Ayo, buat harga. Tak ternilai harganya. Pemimpin istana berkata dengan tegas, dan Lin Tianing bangkit lagi. Tapi kemudian manusia salju mendengar sesuatu dan berkata, tetapi jika Anda bersedia membantu saya melakukan sesuatu, saya akan memberikannya kepada Anda. Apa itu? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana pemimpin istana tiba-tiba berubah pikiran. Manusia salju menjelaskan, di gurun salju utara, ada gerbang yang selalu melawan kita. Gerbang ini juga merupakan salah satu dari 10 gerbang utama. Pada saat yang sama, ada banyak ahli. Jika Anda dapat membantu kami membalas dendam, kami akan memberikannya kepada Anda. Selain itu, mereka juga memiliki gambar. Jika Anda mencocokkan gambar kami, 2/3 dari gambar gurun salju utara akan jelas. Balas dendam. Bagaimana Anda ingin melaporkannya? Petik 2. Kami pernah menemukan tambang batu warna-warni di gurun salju utara. Ini kaya akan batu warna-warni. Jadi kami berkemah di sana, tetapi mereka menyerangnya. Mereka mendudukinya dan mengatur banyak susunan. Hanya murid-murid mereka yang bisa masuk. Jika Anda bisa pergi ke sana, mengusir mereka dan mengembalikan tambang ke milik kami akan memberi Anda gambar. Bagaimana dengan itu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya khawatir tambang ini tidak sesederhana itu, kan? Tuan istana berkata sambil tersenyum, ada banyak penyihir dan pelukis RI di sana, jadi kebenaran dan kepalsuan hanya diketahui oleh orang-orang dari klan mereka, dan para ahli kami tidak bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Apakah kamu ingin mati karena luka serius? Lin Tian tersenyum setelah mendengar itu, baris itu, di mana, klan apa, katakanlah, aku akan membantumu mengusir mereka. Kita perlu memecah susunan di sana sehingga orang-orang kita bisa masuk. Kata Tuan Istana. Tidak masalah. Aku akan mengatur seseorang untuk pergi bersamamu. Tunggu saja di luar. Tuan Istana akhirnya berkata kepada Lin Tian. Itu akan berhasil. Setelah Lin Tian selesai, dia mengambil bola hitam kecil itu dan pergi. Setelah Lin Tian dan bola hitam kecil itu menghilang, manusia salju itu bergerak. Kemudian dia bangkit, berbalik dan melihat ke awan gelap. Kakek, mengapa kamu percaya bahwa dia bisa mengusir orang-orang itu? Dia bisa menggambar 7 bintang. Dia harus tahu tentang susunan lukisan, jadi biarkan dia pergi. Lebih baik, kata pria dalam kegelapan itu. Terkejut, Tuan Istana berkata, maksudmu dia bisa menggambar 7 bintang? Yah, banyak tetua baru saja menonton. Kalau begitu aku akan mengatur beberapa tetua untuk mengikutinya. Baiklah, pergi dan katakan padaku. Kemudian suara itu menghilang, dan pemimpin istana mulai mengeluarkan batu suara dan memberi perintah. Bagi Lin Tian, setelah berjalan keluar dari jembatan, orang-orang itu penasaran dengan pertemuan Lin Tian dengan pemimpin istana. Pada saat ini, banyak orang tua menerima berita tentang batu cuanyin. Ketika saya melihat berita itu, saya terkejut satu persatu, dan beberapa orang bahkan menatap, tidak, pergi ke tempat itu. Beberapa murid junior tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi semua tetua mengetahuinya. Jadi setelah para tetua berdiskusi, seorang lelaki tua berambut merah keluar, wajahnya tertutup kumis, seolah-olah dia terbakar. Saya tetua istana Suedao, Huo Tuoxiong. Kamu bisa memanggilku sesepuh api. Kata lelaki tua dengan janggut merah menyala itu. Setelah Lin Tian mengangguk, tetua api berkata, aku akan membawamu ke sana setelah aku menegakkan tanganku. Bab 1732. Beberapa murid penasaran tentang kemana harus pergi, dan tetua api memandang para murid dan berkata, sekarang selama mereka yang memenuhi persyaratan kultivasi surgawi, mereka akan berkumpul di gerbang klan. Kemana kita akan pergi, tetua api? Seseorang bertanya, pergi melihat langit di salju. Apa, salju bertemu langit, di mana Sui Jianzong? Beberapa orang menatap, tetapi yang lain berkata, tetua api, ada susunan di mana-mana. Bukankah kita akan mati? Semua jenis diskusi, jelas bahwa tetua api berkata, pemuda ini akan membantu kita menerobos pertempuran, kita hanya perlu mengikutinya. Begitu ini dikatakan,
orang-orang merasa bahwa itu tidak dapat diandalkan. Bahkan para tetua ini khawatir. Tetapi perintah Tuan Istana, mereka harus mengikuti, dan mereka hanya bisa saling memandang satu persatu. Oke, semuanya, pergi untuk bersiap. Jika Anda tidak mematuhi perintah, Anda dapat mengusir Istana Pedang Salju dalam satu kasus. Semua orang segera pergi bekerja, dan Lin Tian tahu bahwa Istana Pedang Salju dan klan Pedang Salju telah berada dalam dilema sejak lama melalui ingatan Wu Tian yang memberontak. Namun, nenek moyang keduanya sebenarnya mengikuti aliran yang sama. Tidak hanya itu, warisan kedua klan tersebut, bersama-sama, dapat membentuk cermin ajaib. Cermin ajaib semacam ini dapat melihat situasi sebagian besar gurun salju utara. Bukankah gambar yang dikatakan Tuan Istana adalah dua senjata sihir leluhur? Lin Tian sekarang tahu bahwa dia akan berurusan dengan pintu belakang sekte dan penasaran dan curiga. Namun, dia mendatangi Lin Tian dan berbisik, "Tuanku, tempat ini tidak bisa dikunjungi. Tidak bisa pergi." Ya, Sui Jianzong telah mengendalikan Sui Jiantian selama puluhan ribu tahun. Sementara itu, kami mengirim banyak orang untuk mati atau terjebak dalam susunan. Jadi, jangan mulai susunan. Lin Tian tersenyum pada saran anti Wu Tian. Jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan sendiri. Jika Anda mati, tuanku, saya akan mati, katanya. Melihat Wu Tian terbalik itu sangat takut mati, Lin Tian tertawa, jangan gugup, apa yang harus ditakuti. Terbalik Wu Tian menjadi depresi dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian tersenyum percaya diri. Adapun bola hitam kecil, dia tahu bahwa Lin Tian sangat pandai melukis susunan, jadi dia tidak khawatir. Dengan cara ini, setelah 1 jam, sekitar 5.000 orang telah berkumpul di luar gerbang. Orang-orang ini semua abadi, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Semua tetua berada di tingkat abadi. Setelah memperbaiki sebentar, tetua api berkata kepada Lin Tian, ayo pergi, anak muda. Baiklah, ayo pergi. Orang-orang segera berangkat, dan berita bahwa Istana Pedang Salju mengirim pasukan besar menyebar ke klan Pedang Salju. Orang-orang Sui Jianzong sama sekali tidak serius, dan mereka berniat mempermalukan orang-orang ini. Saat ini, Qianxing bertanya oleh tetua api, Penatua, apakah kamu benar-benar mempercayainya? Ini keputusan Istana Master, bukan milikku, jadi bahkan jika aku tidak percaya, aku harus menghormatinya, kamu tahu. Tetua api itu menatap. Qianxing ragu-ragu, tapi bagaimana jika seluruh pasukan dihancurkan? Aku bilang, dia menerobos susunan, kita hanya menyerang, jika susunan tidak rusak, kita tidak akan bergerak maju dengan tegas. Tetua api berkata sederhana, dan ini adalah suara yang bersih, tetapi di dalam hatinya dia mulai bergumam, nak, lihat bagaimana aku membunuhmu. Jadi Qianxing secara pribadi mengeluarkan batu itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang Sui Jianzong. Sekitar setengah hari kemudian, orang-orang datang ke tepi ngarai, dan kedua sisi ngarai adalah salju putih, dan ada gunung salju di sekitarnya. Tapi cahaya keemasan di tengah ngarai bahkan lebih menyilaukan. Tetua api berkata kepada Lin Tian, pemuda ini, susunan salju yang melihat langit ada di depan. Lin Tianen melihatnya dan berkata, ini benar-benar susunan yang sangat kuat, dan ada juga yang didukung oleh pelukis. Dapat dikatakan bahwa ada susunan dalam lukisan, dan ada lukisan dalam susunan tersebut. Siapa tahu suara itu baru saja jatuh, di depan udara seorang pria berdiri di atas pedang, melayang di depan kerumunan sambil tertawa, itu tetua api, menurutku siapa? Ketika tetua api melihat bahwa sisi lain adalah seorang pria parubaya dengan 5 pedang di punggungnya, dia bersenandung, itu 6 pendekar pedang, Ping Feng Yang. 6 pendekar pedang, apa itu? Xiao Heiqiu tidak mengerti, tetapi satu sisi dari Wu Tian yang memberontak menjelaskan, orang-orang Sui Jianzong menggunakan pedang untuk mewakili kekuatan, jadi 1 pedang mewakili 1 pendekar pedang, 2 pendekar pedang mewakili 2 pendekar pedang, dan seterusnya, 9 pendekar pedang mewakili 9 pendekar pedang, dan mereka adalah yang terkuat di klan. Adapun yang saat ini, membawa 5 pedang dan menginjak 1, mereka adalah 6 pendekar pedang. Bola hitam kecil tidak memikirkan pedang belakang ini, dan sumber semacam ini, dan Ping Feng Yang 2 tangan berturut-turut, sudut mulutnya tersenyum dan berkata, tetua api, kamu bilang kamu, biarkan seseorang yang tidak memiliki siange untuk memecahkan susunan, tidakkah kamu terlalu banyak berpikir? Sepertinya kamu tahu semua tentang itu. Tetua api tampak sedikit terkejut, dan Ping Feng Yang dengan bangga berkata, kamu istana Suedao, aku menatapmu. Penatua Huo tidak ingin khawatir tentang ini, tetapi memandang Lin Tian dan berkata, anak muda, tolong.
Lin Tian pergi, tetapi Ping Feng yang menertawakannya. Kamu akan menghancurkan pertempuran, nak, jika kamu tidak memiliki Xiang'e. Apakah Anda yakin Anda tidak di sini untuk umpan meriam? Petik 2. Saya harus melihat apakah saya bisa. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi Ping Feng yang tertawa. Aku akan melihat apakah kamu bisa menghindari pedangku. Setelah itu, Ping Feng yang segera melepaskan pedang, dan pedang terbang menjauh dari punggungnya. Kecepatannya sangat cepat. Selain itu, dia adalah makhluk abadi. Kekuatan itu sangat kuat. Bahkan orang-orang di Istana Pedang Salju saat ini, tidak banyak dari mereka yang dapat memblokir pedang, tetapi Lin Tian tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bayangan, yang merupakan pedang palsu. Mereka terkejut, tetapi Wu Tian yang memberontak berkata dengan penuh semangat, Ping Feng Yang, kamu dalam masalah kali ini. Ping Feng Yang tidak mau mencoba beberapa pedang lagi, tetapi hasilnya sama, dan Wu Tian yang memberontak terus tertawa, bahkan untuk menakut-nakuti orang-orang Sui Jianzong, jadi dia berkata kepada Ping Feng Yang, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah jenius manusia yang mengalahkan Raja Singa Iblis dari klan Iblis dan menghancurkan 4 Raja Iblis, Lin Tian. Petik 2. Jika Anda tidak tahu identitas Lin Tian sebelumnya, Anda pikir dia di sini untuk menemukan sesuatu. Tetapi ketika Anda mendengar ini, banyak orang di Istana Pedang Salju bertanya terbalik Wu Tian, apakah itu benar? Apakah itu Lin Tian? Petik 2. Tidak hanya murid-murid ini, tetapi juga Penatua Huo memandang Lin Tian dengan heran. Kamu adalah Lin Tian. Apakah kamu tidak tahu namaku? Lin Tian terkejut, berpikir bahwa mereka sudah tahu. Melihat penampilan Lin Tian, Tetua Api berkata dengan penuh semangat, aku pernah mendengar tentangmu. Tetua lain juga maju dan berkata, saya tidak menyangka Anda tidak hanya akan menggambar simbol, tetapi juga menjadi lebih kuat. Orang-orang yang hadir, satu persatu, terkejut dan jelas merasa tak terbayangkan. Ping Feng Yang ketakutan sejenak, tetapi demi wajah, dia bersenandung, aku peduli apakah kamu Lin Tian atau siapa kamu. Terserah kita untuk melihat langit di salju. Oh, kembalilah. Lin Tian mendekat selangkah demi selangkah. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.